Artlist.io. Halo, assalamualaikum semuanya. Kenalin, aku Rin, guru fisika di salah satu SMA negeri di Indonesia. Sebagai guru, aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk murid-muridku, entah tentang transfer ilmu atau pengalaman-pengalaman pribadi yang dibalut dalam cerita random di kelas. Apalagi aku ngajar fisika, dan setiap section harus diisi sama rumus dan cara ngerjainnya kan. Dari cerita-cerita randomku di kelas, aku selalu cerita tentang masa-masa SMA aku. Karena kalau boleh jujur, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan and memorable gitu buat dikenang. Terlebih track recordku juga nggak terlalu buruk juga sih pas SMA. Bisa balance di semua bidang saat masa-masa SMA adalah hal yang paling aku sukai dan bangga banget pastinya. Bisa ngelewatin masa-masa itu dengan penuh pencapaian positif. Saat SMA, aku adalah salah satu siswi yang aktif berorganisasi. Gak segan-segan, aku ikut 5 ekskul sekaligus. Pertama, MP, Pramuka Karena Wajib, PMR, MT, dan aku juga ikut OSIS sekolah. Kebetulan, SMA aku dulu adalah SMA favorit saat itu. Selain aktif di ekskul, aku juga ikut beberapa kompetisi dan berkesempatan untuk juara meski nggak selalu juara satu. Masuk ke dalam 2 tim olimpiade fisika dan astronomi. Di sela-sela kegiatan organisasiku yang padat, aku juga mendapatkan kesempatan berprestasi di bidang akademik mewakili SMA favorit saat itu. Dan itu adalah sebuah kebanggaan bagiku yang patut aku syukuri sampai saat ini. Habit dan experience yang udah aku bangun dan racik sendiri akhirnya berimbas pada ritme kerjaku sekarang saat jadi guru. Dan aku gak nyangka banget sih sebenarnya, ternyata murid-muridku itu memperhatikan aku dengan detailnya. Kupikir mereka masa bodoh tentang ceritaku di dalam kelas, tapi unpredictable banget sih. Ternyata mereka juga memperhatikan keseharian aku kayak gimana, style pakaian aku kayak gimana, kebiasaan aku kayak apa, dan masih banyak lagi mungkin yang mereka ulik. And you know lah, mereka gak bakal uliknya cuma sendirian doang kan, pasti dalam satu circle, ya nggak? Dan dari sekian banyak pertanyaan yang muncul dari mereka, kayak semisal, "Ibu, kok bisa sih ikut ekskul sebanyak itu? Apa nggak capek? Ibu, kok bisa sih aktif organisasi tapi juga berprestasi di akademiknya? Bu, kok bisa ngatur waktunya? Bu, gimana cara biar pinter?" Dan pertanyaan yang paling sering aku dapetin adalah, "Ibu, jadi produktif itu gimana sih?" Disclaimer, sometimes aku juga sebenarnya nggak seproduktif itu sih. Ada masanya dimana aku mager, hilang semangat karena cemoohan orang, sedih karena patah hati, pusing karena harus ngatur keuangan karena dulu aku ngekos, dan masih banyak lagi distraksinya. Tapi di sini aku bakal coba rangkum yang ini real versi aku ya, yang semoga bisa ngebantu kalian semua buat mencoba produktif dari habit sebelumnya. Terkhusus buat murid-muridku yang pernah nanyain ini. Hehehe. Semoga bisa nonton videonya ya, dan bisa rewatch kalau seandainya kamu lupa dan butuh asupan semangat lagi kalau lagi mager. Yang pertama, kita harus screening dan analisis dulu apa yang kita punya dan apa yang kita mau. Di sini aku bakal break jadi 4 bagian. Yang pertama, apa yang pengen kamu asah. Maksudnya adalah kamu pengen bisa apa. Misalnya, kamu pengen bisa ikutan olimpiade atau ikut lomba tingkat kabupaten atau mau jadi anggota inti tim basket.
dan sejenisnya. Kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau. Boleh sih sebanyak-banyaknya selagi kamu mau dan kamu juga mampu. Nggak lupa juga tentuin prioritasnya. Misalnya, kamu lebih pengen ikutan olimpiade banget dibandingkan jadi anggota inti tim basket. So, kamu harus taruh ikut olimpiade itu di prioritas pertama. Terus, jadi anggota inti tim basket di prioritas yang kedua. Begitupun seterusnya. Itu harus di list banget ya, gitu, supaya memudahkan kamu tahu, oh iya prioritas saya itu yang ini, bukan yang ini. Jadi kamu harus kejar yang pertama dulu, baru kejar yang kedua. Kemudian kamu juga harus tahu apa yang kamu punya. Selain kamu ada keinginan, kamu juga harus tahu kapasitas kamu sampai di mana. Misalnya, kamu punya waktu luang lebih di hari apa, maka kamu akan gunain waktu itu untuk mencapai tujuan kamu yang tadi udah kamu susun. Contoh lain, kamu punya uang jajan lebih, maka kamu akan gunain uang jajan kamu buat ikut les tambahan di luar misalnya, karena kamu mau ikut Olimpiade Science. Selanjutnya, subpoint yang ketiga yaitu kamu harus tahu kapasitas kamu sampai mana. Tadi kita udah ngebahas tujuan. Setelah nentuin tujuan, kamu juga harus tahu kemampuan kamu dalam memanajemen waktu. Punya apa nih sumber dayanya? Punya uang lebih kah? Punya waktu lebih kah? Punya energi lebih kah? Dan sejenisnya. Yang ketiga, kamu harus tahu kapasitas kamu sampai mana. Artinya, kemampuan awal itu kamu bisa nampung tekanan itu sampai mana. Jangan sampai karena keinginan kamu yang terlalu tinggi sampai ngorbanin kesehatan fisik kamu. Kesehatan juga penting banget buat mencapai apa yang kamu mau. Makanya kenapa aku saranin supaya selain kamu tahu keinginan kamu dan kamu punya kemampuan, kamu juga perlu tahu kapasitas. The last one is, kamu tahu yang bakal kamu lakuin kalau seandainya gagal. Ini sebenarnya kayak backup plan gitu. Balik lagi teman-teman. Dan ini adalah support yang gak kalah pentingnya. Kita cuma bisa berencana, tapi hasil itu kayak teori peluang di matematika. Hasilnya gak bisa diprediksi. Sebab itu dulu ibu selalu mewanti-wanti memanajemen hati supaya gak terlalu berharap setelah kompetisi ataupun ujian apapun. Karena semuanya itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita itu adalah apa yang kita rencanain dan apa yang kita lakuin. Yang kedua adalah fisik dan mental harus terjaga. Mental di sini bukan perasaan ya, bukan cuma perasaan gitu. Itu lebih maksudnya tuh lebih luasnya lagi. Mungkin lebih ke keteguhan dalam memegang prinsip dan fokus terhadap tujuannya. Untuk bisa ke sana, kita perlu amunisi. Di antaranya adalah makanan dan minuman sehat. Kalian pasti pernah dengar kan tentang good food for good mood? Iya, benar banget. Makanan yang baik akan menghasilkan mood yang baik. Mood yang baik akan menghasilkan kondisi kejiwaan yang sehat juga loh. So, jangan sepelein ya. Begitu juga dengan olahraga. Istirahat cukup itu juga berpengaruh sebagai sumber energi, baik fisik maupun batin. Dan gak kalah penting adalah punya ibadah andalan dan datang ke majelis ilmu. Bukan cuman pesantrenan doang, tapi majelis ilmu tuh luas banget. Kayak komunitas, terus kelompok belajar, dan sebagainya. Zamanku tuh ada yang namanya Babeh Hasan. Babeh itu sebenarnya singkatan, belajar bareng MT Hasan. Di sana sering banget kita belajar bareng mapel yang biasanya dianggap susah. Dan mentornya biasanya dari kakak kelas yang pinter-pinter di sana. Yang ketiga adalah buat to-do list atau journaling. Ini works banget sih gitu, nggak bohong, serius. Karena fungsi ini tuh buat kontrol kita supaya tetap di track yang sama dengan tujuan kita. Untuk meminimalisir distraksi juga dari hal yang sia-sia. Soon,
aku bakal kasih tunjuk model to-do list dan journaling yang aku pakai insya Allah ya. Dan kalian semoga aja bisa modif sendiri sesuai dengan kreasi kalian masing-masing, atau mau plek-ketiplek sama juga nggak apa-apa. Semua step tadi nggak begitu works kalau seandainya kalian nggak memperhatikan poin-poin penting ini. Remember, gimana pun bagusnya strategi kalian, kalau kalian nggak disiplin dan mangkir atau nggak komit, serius deh, itu tuh bakalan sia-sia banget. Mulai dari hal kecil aja dulu. Insya Allah, setiap langkah-langkah kecil kita akan mengantarkan kita terhadap tujuan yang kita tadi udah buat. The last, apapun yang terjadi, hasilnya itu pasti yang terbaik dari Allah buat kita. Just do it and then forget it, supaya hatinya lebih tenang sedikit. Atau kalau yang muslim itu kerap kali dibilang dengan istilah tawakal, berserah diri ketika kita udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi selain kita udah hard work, kita juga harus melapangkan hati kita untuk tahu hasil apakah itu berhasil atau tidak. Kalau berhasil, kita harus bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Kalau belum berhasil, sabar dan kita coba lagi. Itu dulu dari Ibu. Semoga kalian bisa tetap produktif dan rewatch video ini kalau seandainya kalian emang butuh banget asupan semangat untuk kalian bisa ngeraih tujuan kalian masing-masing. Keep cheer up dan semangat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.